Bab 11 Jalan Bela Diri adalah aku, 4 pembaruan lagi untuk tiket bulanan. Li Yuan mengenakan cincin pintar, yang mirip dengan telepon seluler awal tetapi memiliki fungsi yang lebih canggih, seperti proyeksi holografik dan pemantauan kondisi tubuh. Namun, cincin itu tidak dapat menghubungkan kesadaran ke jaringan virtual. Dan pot jaringan virtual, sebagai perangkat elektronik yang penting di setiap rumah tangga di era ini. Hanya dengan menggunakannya seseorang dapat menghubungkan kesadarannya dengan jaringan virtual. Penampilannya menyerupai konsol permainan kapsul ruang angkasa awal. Verifikasi iris. Koneksi kesadaran. Li Yuan bersandar di kursi pot dan memasang perangkat koneksi saraf, merasakan logam dingin di kulit kepalanya. Dalam sekejap, kesadaran terhubung ke jaringan virtual. Jaringan virtual Blue Star. 7 planet besar, dipisahkan oleh hamparan langit berbintang yang luas. Karenanya jaringan virtual masing-masing planet relatif independen, setidaknya Li Yuan tidak memiliki akses ke jaringan virtual planet lainnya. Astaga, kesadaran Li Yuan telah tiba di ruang khusus. Dia bisa pergi kapan saja, jika dia mau. Meskipun jaringan virtual memungkinkan koneksi kesadaran, rasanya selalu agak surrealis, tidak dapat mencapai realisme 100%, pikir Li Yuan dalam hati. Belum lagi mencapai replikasi satu ke satu pemindaian data tubuh seperti yang digambarkan dalam beberapa novel. Bagaimanapun, dunia maya tidak akan pernah bisa menggantikan dunia nyata. Namun, jaringan virtual dengan realisme hingga 70% sudah sangat ajaib. Dalam beberapa dekade sejak dimulainya, peradaban manusia mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Dalam pandangan Li Yuan, banyak pilihan yang muncul. Ruang belajar, sekolah virtual, ruang kelas laboratorium, perpustakaan, ruang seni bela diri. Kota virtual kota Jiang, ibu kota, Hacheng, Sucheng. Ruang sosial, musik, teman kencan, permainan. Perdagangan, mall virtual, real estate, reservasi hotel, banyak sekali pilihannya. Sebagian besar pilihan berwarna, yang menunjukkan bahwa pilihan tersebut dapat diakses. Namun ada juga beberapa pilihan yang berwarna abu-abu. Misalnya, serial dewasa, dilarang untuk anak di bawah umur. Li Yuan baru saja berusia 17 tahun dan belum dewasa. Masuk ke ruang belajar pribadi. Li Yuan yang sudah familiar dengan proses tersebut, langsung masuk ke ruang belajar pribadinya. Ia mulai meninjau kembali pengetahuan akademisnya. Secara teori, siswa dapat menyelesaikan semua pembelajaran mata kuliah budaya secara daring, tetapi jaringan virtual pada akhirnya tidak dapat mencapai realisme 100%. Lebih jauh lagi, materi nyata adalah perangkat keras, dasar dari semua virtualitas. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti sekolah, gedung perkantoran, dan gedung-gedung pelayanan tetap ada dalam kenyataan, dan siswa tetap perlu bersekolah. Tentu saja, sebagian besar pekerjaan kantor, ujian budaya, wawancara perusahaan, diselesaikan secara daring. Untuk belajar mandiri para siswa, jika mereka memiliki disiplin diri yang tinggi, mereka dapat lebih efisien dalam belajar daring. Li Yuan adalah salah satu individu yang sangat disiplin. Setelah 1 jam belajar mandiri yang efisien, nilai total untuk mata kuliah budaya adalah 1000 poin. Saya memperoleh 658 poin di ujian akhir tahun kedua. Saya menargetkan untuk mencapai 700 poin tahun ini di tahun terakhir saya, gumam Li Yuan dalam hati. Saya hanya tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Energi setiap orang terbatas. Li Yuan memiliki bakat luar biasa di jalur bela diri, terutama dalam teknik tombak, di mana ia menunjukkan pemahaman yang luar biasa. Bahkan sebelum bertemu dengan istana surgawi roh pikiran, teknik tombaknya sudah berkualitas tahap kedua, yang secara jelas menunjukkan bakatnya. Namun dalam hal pembelajaran akademis, bakatnya memang harus diakui rata-rata, jelas tidak setara dengan Zhou Qi dan Yan Zhou, terutama karena ia hanya mencurahkan sedikit energi untuk itu. Tidak mengherankan bahwa dia belum berhasil mencetak 700 poin. Sekalipun ia berhasil memperoleh 700 poin, itu masih di bawah rata-rata di sekolah menengah atas terbaik di distrik Guan Mountain. Padahal, prestasi akademis Li Yuan selama setahun terakhir ini meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kekuatan spiritualnya, sehingga meningkatkan efisiensi belajarnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan yakin bisa mendapat 700 poin di ujian masuk perguruan tinggi. Seorang yang memiliki banyak ilmu. Berapa banyak orang yang bisa menjadi ahli dalam banyak hal?
Yang perlu saya lakukan adalah mengeluarkan sepenuhnya kelebihan saya, menjadi ahli dalam satu hal. Li Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Mengapa dia ingin mengejar karir penuh waktu sebagai seniman bela diri? Alasan pertama adalah kecintaannya yang mendalam terhadap hal itu. Alasan kedua adalah setelah membangunkan istana surgawi roh pikiran, Li Yuan yakin ia memiliki harapan lebih besar untuk meraih prestasi besar di jalur bela diri dibanding jalur akademis. Saat itu lewat pukul 3 dini hari. Saatnya pergi ke sekolah, Li Yuan melangkah keluar dari pot jaringan virtual. Dia menyampirkan tasnya di bahunya. Tanpa mengganggu bibinya, saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, dia diam-diam meninggalkan rumah. Tram dan kereta bawah tanah tanpa pengemudi beroperasi 24 jam sehari, tetapi setelah tengah malam, interval antar perjalanan menjadi jauh lebih panjang. Jadi, Li Yuan sering memilih berlari ke sekolah. Dia menganggapnya sebagai latihan pemanasan. Di jalan-jalan saat pukul 3 pagi, kecuali lampu jalan dan kendaraan yang sesekali lewat, semuanya sepi. Saat melewati toko Mi Fukwei di pojok jalan, dia melihat pemiliknya sudah bangun dan mulai bersiap-siap untuk hari itu. "Bos, selamat pagi," sapa Li Yuan sambil tersenyum. "Berlari malam lagi, ya? Hati-hati di luar sana." Pemilik yang mengenakan celemek itu berdiri dan menyapa Li Yuan sambil tersenyum. Mereka sering bertabrakan satu sama lain. Tidak mengetahui identitas atau nama satu sama lain, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka telah menjadi orang asing yang akrab. 20 menit kemudian, Li Yuan tiba di sekolah. Pengenalan wajah untuk masuk. Dia masuk ke kelas, dan lampunya menyala. "Saya akan mulai dengan 2 jam metode kultivasi dasar," kata Li Yuan sambil berdiri di sudut kelas, menenangkan pikirannya dan dengan cepat memasuki posisi yang dipraktikkan dalam seni bela diri. Posturnya sekuat batu, mengoordinasikan 36 bentuk gerakan dengan teknik pernapasan. Dia memulai hari baru berkultivasi. Inisiasi pondasi batu padat, luncuran pemecah batu, sikap teguh seperti pilar, batu yang menghancurkan langit, hantaman keras seperti berlian, gunung teguh seperti jurang. 36 jurus ini pada hakikat berasal dari teknik pukulan batu padat. Terbagi menjadi metode latihan dan aplikasi tempur. Kenyataannya, Li Yuan bahkan mencurahkan lebih banyak usaha pada teknik kultivasi batu padat daripada teknik tombak. Teknik tombak dapat direnungkan secara perlahan. Tetapi jiwa bela diriku ditakdirkan tidak akan bangkit dalam waktu dekat, dan tidak satu pun dari 7 metode kultivasi tingkat tinggi cocok untukku, pikir Li Yuan dalam hati. Kalau begitu, aku harus terus berkultivasi menggunakan teknik kultivasi batu padat. Bahkan setelah menjadi seorang seniman bela diri, aku mungkin masih perlu mengandalkan teknik kultivasi ini, jadi aku harus tekun mempelajari teknik pukulan batu padat. Li Yuan jelas dalam pikirannya, semakin tinggi alam teknik pukulanku, semakin efisien kultivasi fisikku. Kualitas fisik adalah fondasinya, teknik tombak dan teknik gerakan adalah senjata yang melepaskan kualitas fisik. Selain itu, teknik tombak, teknik gerakan, teknik tinju pada dasarnya merupakan gabungan dari tubuh dan pikiran. Kemajuan dalam satu aspek keterampilan bela diri dapat mempercepat peningkatan keterampilan lainnya. Waktu berlalu, Li Yuan berlatih tanpa kenal lelah, dan perlahan-lahan, arus hangat samar mengalir dari dantiannya di daerah pinggang, menyebar ke seluruh tubuhnya untuk dimakan dan diserap oleh otot dan tulang. Larutan obat Qi dan darah dasar yang diminumnya beberapa jam sebelumnya berangsur-angsur mulai berefek. Otot menjadi lebih kencang, kepadatan tulang meningkat, dan organ dalam tubuh menjadi lebih kuat. Hanya dengan kultivasi yang gila, efektivitas solusi obat tidak akan terbuang sia-sia. Li Yuan berkultivasi tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dalam benaknya tanpa sadar muncul kata-kata terkenal dari pusat kekuatan seni bela diri pertama peradaban manusia, Dongfang Ji. Apa itu jalan bela diri? Jalan bela diri bukanlah tentang melampaui orang lain, melainkan tentang mencurahkan segenap darah dan gairahmu ke dalam latihan sehari-hari, siang dan malam, berlatih 16 jam sehari, secara konsisten selama 100 tahun, dan ketika kamu menoleh kembali setelah 100 tahun berikutnya, kamu akan menemukan bahwa kamu adalah jalan bela diri. Jalan bela diri adalah aku. Tepat setelah pukul 4 pagi, langit masih gelap. Boom! Sebuah kendaraan off-road pintar melaju melewati gerbang sekolah.
Mobil itu parkir secara otomatis. Sosok yang menjulang tinggi seperti menara besi dan seorang wanita berpakaian hitam dengan tubuh kekar melangkah keluar dari mobil. Keduanya menuju ke gedung kantor. "Taita, apakah ini sekolah tempatmu bekerja?" Wanita berwajah tegas dan mata tajam seperti elang itu menatap ke seluruh kampus. "Ini kunjungan pertamaku untuk menemuimu sejak pensiun." Subo jarang tersenyum. "Kamu benar-benar terburu-buru kali ini, melewati kota Jiang dan hanya bisa tinggal selama 4 jam. Saya di sini khusus untuk memeriksa pengobatan Anda." Wanita berpakaian hitam itu meliriknya. "Kalau tidak, dengan tugas yang mendesak seperti itu, saya tidak akan singgah di kota Jiang sama sekali. Ayo, bawa saya ke ruang terapi Anda untuk pemeriksaan awal. Jika cedera saraf Anda makin parah, pengawas harus mencari solusi baru untuk Anda." Tiba-tiba, wanita berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Seorang murid sudah datang ke sini untuk berlatih sepagi ini. Dan dia tampaknya melakukannya dengan cukup baik. Metode kultivasi dasarnya hampir sempurna, dengan tingkat kendali yang tinggi atas tubuhnya, kata wanita berpakaian hitam itu dengan sedikit terkejut. Pandangannya beralih ke sebuah gedung di dekatnya. Di seluruh gedung SMA, hanya satu ruang kelas di lantai pertama yang menyala. Lewat jendela, terlihat seorang murid di dalamnya tengah fokus mengolah teknik tinju. Setiap gerakannya tidak bergerak seperti batu yang menjulang tinggi di daratan, memancarkan aura yang tak tergoyahkan. Li Yuan. Subo sedikit mengernyit ke satu sisi, dia sudah berlatih di sekolah sepagi ini. Apakah tubuhnya mampu menahannya? Budidaya harus secukupnya. Dalam pandangan Subo, penting untuk memastikan tidur, istirahat, pola makan, dan pengobatan yang cukup agar kultivasinya efisien. Melihat semangatnya yang bersemangat, darahnya yang penuh energi, dan keadaannya yang tampak cukup istirahat, tampaknya dia telah beristirahat dengan sangat baik. Wanita berpakaian hitam itu berkomentar sambil tersenyum, "Taita, apakah kamu mengenalnya? Apakah dia muridmu?" "Dia muridku," kata Subo sambil menatap Li Yuan dengan serius. "Ayo, kita kunjungi ruang bela diriku dulu." Bab 12, Jurus Terakhir, Naga Tersembunyi di Ngarai. Subo dan wanita berpakaian hitam itu berjalan melewati ruang kelas. Napas mereka sangat tersembunyi, dan karena mereka tidak memperhatikannya lama-lama, Li Yuan sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya sendiri. Meskipun Li Yuan serius ketika mempelajari mata kuliah akademisnya, ia pada hakikat melakukannya dengan pola pikir, menyelesaikan tugas, sehingga sulit bagi efisiensinya untuk mencapai tingkat tertinggi. Tetapi ketika menguasai jurus tinju atau jurus tombak, merasakan kualitas fisik dan keterampilan bela dirinya meningkat secara bertahap, membuat Li Yuan dipenuhi kegembiraan yang mendalam. Benar-benar terfokus. Melakukan suatu hal dengan baik hanya terjadi apabila seseorang benar-benar mendalaminya dan menyukainya dari lubuk hatinya, yang merupakan satu-satunya cara untuk membuat kemajuan terbesar. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik. Tiba-tiba, tingkat teknik tinju Anda meningkat dari 88% di tahap ketiga menjadi 89% di tahap ketiga. Kekuatan tinju Anda meningkat dari 426 kg menjadi 427 kg. Kecepatan Anda meningkat dari 14,4 meter per detik menjadi 14,5 meter per detik. 3 perintah muncul entah dari mana dalam penglihatan Li Yuan, dan data panel istana surgawinya pun berubah sesuai dengan itu. Tetapi dia begitu asyik dengan kultivasinya sehingga dia bahkan tidak menyadari sedikit pun peningkatan pada kualitas fisiknya. Sampai gelang pintarnya tiba-tiba bergetar. Sudah jam 5.30 pagi. Betapa cepatnya waktu berlalu, Li Yuan terbangun karena terkejut. Dia sudah berkeringat deras. Kualitas fisikku sudah membaik lagi. Saat itulah Li Yuan menyadari pengingat di panel istana surgawi. Dia merasa semakin puas dalam hatinya. Sedikit kemajuan setiap hari, asalkan dipertahankan secara konsisten, pikir Li Yuan dalam hati. Sejak membangunkan istana surgawi roh pikiran setahun yang lalu dan mempelajari kitab suci langit berbintang matahari agung, Li Yuan hanya perlu bermeditasi selama 2 jam setiap hari. Jika ia dapat menahan siksaan jiwanya yang mengerikan, kelelahan fisiknya akan hilang sepenuhnya, memberikan pemulihan yang lebih baik daripada tidur atau terapi mendalam. Semenjak itu ia membudayakan datang ke sekolah untuk berkultivasi sekitar pukul 3.30 pagi.
Bahkan selama liburan, ia akan mencari tempat untuk bercocok tanam sendirian di bagian bawah kompleks apartemennya. Berusaha semaksimal mungkin. Hanya dengan melakukan hal itulah dia berhasil membuat kemajuan pesat di jalur bela diri selama setahun terakhir. Li Yuan menyeka keringat di tubuhnya dan meletakkan kembali handuknya. Tiba-tiba merasakan sesuatu, dia berbalik untuk melihat ke belakang. Tian Yu, kau datang pagi-pagi sekali. Li Yuan tersenyum melihat sosok ramping yang membawa ransel. Kau bahkan tiba di sini lebih awal dariku, kata Li Tian Yu, juga tampak terkejut pada Li Yuan. Baru saja sampai di sini, tinggal taruh tasku. Li Yuan mengeluarkan tombak panjangnya dan berkata sambil tertawa, kemarin aku pulang belajar mandiri sore lebih awal darimu, jadi aku harus bekerja lebih keras besok pagi. Begitukah? Li Tian Yu menatap Li Yuan dengan bingung. Dia tidak dapat lagi mengingat berapa kali hal ini telah terjadi. Setiap kali seusai belajar mandiri di malam hari, dialah orang terakhir yang meninggalkan kelas. Itulah sebabnya dia dijuluki Raja Belajar Pertama oleh teman-teman sekelasnya. Tetapi, hanya Li Tian Yu yang tahu bahwa tidak peduli apakah dia tiba di kelas pada pukul 6.30 pagi, pukul 6.15 pagi, atau bahkan pukul 6 pagi, satu sosok selalu ada di hadapannya, Li Yuan. Hari ini, dia sengaja datang pukul 5.40 pagi. Li Yuan sudah berdiri di kelas. Tidak jauh dari situ, Li Yuan mengeluarkan tombak panjangnya dan diam-diam mulai melatih teknik tombaknya. Mungkinkah Li Yuan tiba di sekolah setiap hari pukul 5.30 pagi, atau bahkan lebih awal? Li Tian Yu tidak dapat menahan diri untuk berpikir sambil memperhatikan Li Yuan. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Mustahil, rumahku hanya berjarak 1 jalan dari sekolah, cukup dekat. Ketika saya kadang-kadang tiba sekitar pukul 5 pagi, saya merasa sedikit mengantuk di siang hari, pikir Li Tian Yu dalam hati. Jika saya ingin tetap berenergi sepanjang hari, saya harus bangun pukul 6.15 pagi. Li Tian Yu juga disiplin. Keluarga Li Yuan hanya sedikit lebih baik dari keluargaku, jadi dia tidak mampu membayar terapi tingkat tinggi, dan dia tinggal sangat jauh. Jika dia ingin berangkat sekolah pukul 5.30 pagi, dia harus bangun pukul 5 pagi. Tubuhnya tidak sanggup melakukannya. Dia pasti seperti saya, hanya sesekali datang ke sekolah untuk latihan di pagi hari. Hanya saja beberapa kali ini, kita kebetulan bertemu satu sama lain, tebak Li Tian Yu. Dia tidak memikirkannya dan mulai berlatih metode kultivasi dasar sendiri. Sampai pukul 6.30 pagi. Saat itu hari sudah siang bolong dan beberapa teman sekelas mulai berdatangan ke kelas jalur bela diri. Kalian berdua, Raja Belajar, ada di sini lagi. Beberapa teman sekelas menggoda, dan kemudian mereka semua mulai berlatih sendiri. Bukan karena murid kelas 3-2 tidak belajar keras, melainkan sebagian besar dari mereka fokus pada mata kuliah akademik, dan meskipun datang lebih awal, mereka kemungkinan akan langsung menuju ruang kelas akademik untuk mengulang. Dentang, Li Yuan memasukkan kembali tombak panjangnya ke dalam lemari senjata dan meninggalkan kelas untuk pergi ke kantin. Sudah waktunya sarapan. Makan 3 kali sehari, pada waktu-waktu tertentu, menyesuaikan camilan atau porsi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Itulah kode etik dasar bagi siswa jalur bela diri. Setelah sarapan, Li Yuan langsung menuju kelas budaya, memulai pelajaran budaya pagi harinya. Hari demi hari, Li Yuan berlatih secara metodis. Untuk siswa tahun terakhir, apakah mereka fokus pada studi budaya atau jalur bela diri? Prosesnya sangat membosankan dan menyedihkan. Namun Li Yuan menegaskan, tidak ada orang jenius dalam arti sebenarnya. Jenius selalu terdiri dari 99% keringat dan 1% bakat, dan terkadang, ketika menerobos kemacetan, 1% bakat itu memang lebih penting. Namun, tanpa 99% keringat, tidak peduli seberapa tinggi bakat seseorang, pada akhirnya hal itu akan menjadi istana di udara. Karena dunia tidak pernah kekurangan orang jenius. Yang selalu kurang adalah orang-orang jenius yang bekerja keras. Hari demi hari, waktu berlalu cepat, dan tiba-tiba sudah pertengahan September. Selama waktu ini, Li Yuan menyempatkan diri mengunjungi Aula Bela Diri Langit Berbintang cabang distrik Gunung Guan, dan membeli sekotak penuh cairan ki darah dasar dari Paman Zong seharga 19.000 koin bintang biru. Paman Zong, teman Paman Li Changzu,
merupakan seorang seniman bela diri tingkat pemula dan anggota Aula Bela Diri Langit Berbintang, yang membantu membeli cairan ki darah dasar dengan harga diskon. Meski begitu, pengeluaran ini masih membuat hati Li Yuan sakit. Namun, uang itu harus dihabiskan. Jika dia tidak memiliki cairan ki darah dasar, kemajuan kualitas fisiknya setidaknya akan berkurang setengahnya. Bahkan tubuhnya mungkin tidak mampu menahan latihan yang begitu panik, sehingga mengakibatkan defisit. Jalur bela diri tidak hanya membutuhkan bakat dan usaha tetapi juga investasi finansial. Ketiga-tiganya sangat diperlukan. Dan sekarang, sudah lebih dari 10 hari sejak guru Subo menjanjikan beasiswa kelas 3. Li Yuan sangat bersemangat dalam hatinya. Namun selama kurun waktu tersebut, baik ketika sedang mengikuti kelas bela diri ataupun saat ia bertemu dengan guru Subo pada waktu istirahat, Li Yuan sama sekali tidak pernah menyinggung hal tersebut. Seolah-olah percakapan seperti itu tidak pernah terjadi di antara mereka. Beasiswa ini, aku hanya bisa menunggunya, aku tidak boleh memintanya, Li Yuan mendesah dalam hati. Karena dia tidak berhak atasnya. Jika guru Subo tetap diam selama ini, dia pasti menghadapi beberapa kesulitan. Bertanya secara proaktif hanya akan membuat pihak lain tidak senang. Tak lama kemudian, 5 hari berikutnya telah berlalu. Cahaya bulan tampak kabur, menyebarkan cahaya sejuk di atas jalan setapak yang terbuat dari pohon cemara minyak di luar gedung sekolah menengah atas. Di ruang kelas jalur bela diri yang luas di tahun terakhir kelas 2, selusin siswa masing-masing berlatih sendiri. Di satu sisi lapangan, Li Yuan asyik berlatih teknik tombaknya. Berdiri di sana, seluruh kehadirannya bagaikan batu yang tak tergoyahkan, memancarkan tekanan tak terlihat, dengan kedua tangan memegang tombak. Dia berulang kali berlatih berbagai teknik dengan tombak panjang. Hah! Puff! Ujung tombak itu menggambar lengkungan tak terlihat di udara, menciptakan bayangan, secepat badai dengan tusukan agresif dan lurus. Boom! Tiba-tiba, bayangan tombak mengalir tanpa henti, kokoh seperti pilar batu padat. Setiap putaran, tarikan tombak, tusukan, dan tangkisan yang dilakukan Li Yuan mendarat tepat di titik yang telah dibayangkan dalam benaknya. Dengan tulang belakangnya melengkung dan pinggangnya meliuk, otot-otot dan tulang-tulang di seluruh tubuhnya bergerak mengikuti tombak panjang itu, mencapai alam kesatuan yang tinggi antara tubuh, hati, dan senjata. Tiba-tiba, Li Yuan yang baru saja mengambil posisi bertahan dengan tombaknya, tiba-tiba menerjang maju dengan tusukan yang kuat seakan-akan ada seekor naga yang mengintai di jurang berbatu yang tak terhitung jumlahnya melepaskan kekuatannya. Kekuatan dorongan ini tersembunyi hingga titik ekstrim sebelum meledak. Namun saat dorongan itu meledak ke depan, keganasannya mencapai titik ekstremnya. Boom! Bayangan tombak itu langsung kabur, dan udaranya sendiri tampak berderak. Adegan ini membuat semua murid di sekitar tercengang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh melihat gerakan yang baru saja dilakukan Li Yuan. Akhirnya, aku telah menyempurnakan jurus mematikan ini. Naga tersembunyi di jurang. Li Yuan mencabut tombaknya, cahaya redup berkedip di matanya, dengan jurus ini, dikombinasikan dengan jurus mematikan, pilar batu padat, yang kubuat sebelumnya, satu serangan dan satu pertahanan saling mendukung. Saya sekarang sepenuhnya mampu melampaui 500 poin di tahap emas di Star Riskis Fighting Network. Jaringan tempur telah lama menetapkan suatu aturan. Jika seseorang dapat mencapai 500 poin di tahap emas sebelum usia 18 tahun, mereka akan diberi hadiah 50.000 koin bintang biru. Li Yuan tiba-tiba melihat sebuah pengingat di panel Istana Surgawi. Alam teknik tombak Anda telah berkembang dari tahap ketiga sebesar 40% ke tahap ketiga sebesar 46%. Bab 13 Ujian Subo. Dengan menciptakan jurus unik ini, alam teknik tombakku meningkat 6%. Li Yuan menunjukkan sedikit senyum di sudut mulutnya. Peningkatan tersebut sesuai dengan harapannya. Li Yuan teringat saat semester kedua di tahun ajaran kedua, saat ujian akhir semakin dekat, alam teknik tombaknya masih tertahan di 99% pada tahap kedua, tidak mampu menembus level berikutnya. Guru Su, saat itu, telah memberinya 3 nasihat. Pertama, teknik tinju dan teknik gerakan merupakan gabungan dari tubuh dan pikiran. Saat Anda secara bertahap meningkatkan kendali atas tubuh Anda untuk memobilisasi kekuatannya secara maksimal, teknik tinju dan teknik gerakan akan terus meningkat, dan sebaliknya. Kedua, teknik tombak adalah senjata.
Inti dari berlatih teknik tombak adalah integrasi tubuh, pikiran, dan senjata. Karena senjata adalah objek eksternal, bukan bagian tubuh yang melekat, maka lebih sulit untuk mengolahnya. Namun, senjata dapat memberikan kekuatan bertarung yang mengerikan di luar kekuatan tubuh. Ketiga, jika Anda menemui kendala dalam latihan tombak, cobalah mengubah tinju menjadi tombak. Secara historis, Xing Yi Quan, dalam seni bela diri tradisional berevolusi dari keterampilan tombak, pikir Li Yuan dalam hati. Menggabungkan kekuatan dan variasi teknik-teknik tombak ke dalam teknik tinju tangan kosong benar-benar mengubah tombak menjadi tinju. Di era ini, dengan metode kultivasi seperti latihan sikap dan teknik pernapasan yang saling melengkapi, efisiensi kultivasi tubuh jauh melampaui orang-orang kuno. Seluruh peradaban manusia telah memulai jalan evolusi kehidupan, berulang kali melanggar batas-batas kehidupan, dan akhirnya melahirkan seniman bela diri yang mampu terbang menembus langit dan bumi, tetapi prinsip-prinsip dasar keterampilan seni bela diri tetap tidak berubah. Li Yuan meninjau masa lalu. Teknik tinju batu padat, dan Xing Yi Quan tradisional memiliki kecerdikan yang sama dan juga dapat diubah menjadi teknik tombak. Ini adalah arah yang dipilih Li Yuan setelah menerima bimbingan dari guru Subo. Itulah salah satu alasan mengapa Li Yuan begitu tekun mempelajari teknik pukulan batu padat. Teknik tinju, teknik tombak, dan teknik pergerakan tidak pernah berdiri sendiri melainkan saling mendukung. Pada ujian akhir tahun ajarannya, Li Yuan belum berhasil meraih prestasi. Oleh karena itu, selama liburan, dia tidak bersantai sedikit pun dan terus merenung tanpa henti. Dengan kekuatan spiritualnya yang semakin meningkat, akhirnya, dalam setengah bulan sebelum sekolah dimulai kembali, Li Yuan mengambil keterampilan dasar tombak sebagai landasannya dan menggabungkan rahasia inti dari teknik tinju batu padat untuk menciptakan gerakan teknik tombak pertamanya yang sesungguhnya, pilar batu padat. Jurus ini menggabungkan dua jurus dari teknik tinju batu padat, inisiasi pondasi batu padat, dan kekuatan seperti pilar yang kokoh, menjadi teknik tombak. Baik teknik kultivasi batu padat maupun teknik tinju batu padat mengutamakan fondasi dan energi dari tanah, dan keduanya merupakan yang terkuat dalam pertahanan di antara 7 metode kultivasi fundamental. Jurus teknik tombak ini juga merupakan jurus bertahan. Penciptaan pilar batu padat memungkinkan alam teknik tombak Li Yuan untuk menerobos dari 99% pada tahap kedua ke tahap ketiga dalam satu gerakan. Di awal masa sekolah, saat ujian dan pertarungan dengan guru Subo, juga karena jurus unik inilah Li Yuan mampu menahan lebih dari 10 jurus. Gerakan tombak defensif hanya akan menyelamatkan hidupmu. Untuk membunuh musuh, Anda harus menyerang. Oleh karena itu, dalam 2 bulan ini, Li Yuan telah memikirkan cara membuat gerakan serangan. Teknik solid rock fist unggul dalam pertahanan, jadi membuat gerakan pamungkas defensif itu mudah, tetapi membuat gerakan menyerang itu sulit. 7 metode kultivasi fundamental mencakup 7 teknik tinju, seperti teknik tinju api yang membara, dan teknik tinju emas sejati, yang bagus dalam menyerang dan dapat lebih mudah menciptakan gerakan pamungkas menyerang. Melalui latihan berulang-ulang teknik tinju dan teknik tombak, saat skill realm-nya meningkat lebih tinggi, hanya setelah merujuk pada konsep turnabout spear, lah Li Yuan akhirnya berhasil melakukan terobosan. Tombak pembalikan adalah tentang berpura-pura lemah di hadapan musuh, berpura-pura mundur, lalu tiba-tiba berbalik untuk melakukan serangan balik. Itu adalah keterampilan tombak berkuda, pikir Li Yuan dalam hati. Teknik tombak batu padatku unggul dalam pertahanan, baik dalam sirkulasi kekuatan, gerak kaki, atau caraku memegang tombak, ada kecenderungan bawaan ke arah pertahanan. Lalu, saat aku mengambil inisiatif untuk menyerang, selama pergantian gerakan tombak, mudah bagi musuh untuk membedakan tipuan dari serangan sebenarnya. Satu-satunya cara adalah melakukan serangan balik. Menggunakan pertahanan sebagai serangan, menunggu hingga musuh lengah atau lelah setelah serangan dahsyat, lalu tiba-tiba menyerang dengan gerakan mematikan. Mata Li Yuan bersinar dengan tekad. Berdasarkan prinsip ini, Li Yuan akhirnya menciptakan jurus pembunuh, naga tersembunyi di ngarai. Berdasarkan sesi tunggal pelajaran bela diri selama 2 minggu terakhir dan bimbingan pribadi guru Su, pikir Li Yuan. Tahap pertama dan tahap kedua adalah dasar keterampilan. Dalam pelajaran terbaru, guru Subo selalu memberikan bimbingan pribadi kepada Li Yuan.
Alam tahap ketiga menekankan pada integrasi tubuh, pikiran, dan senjata, berusaha menggunakan 100% kekuatan tubuh, pikir Li Yuan dalam hati. Teknik tombak dan teknik tinju yang biasanya kulakukan secara naluriah tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatanku. Hanya ketika aku menemukan kesempatan untuk menerapkan jurus pamungkas, aku dapat mencapainya. Hanya gerakan-gerakan yang dapat mengeluarkan kekuatan tubuh sepenuhnya yang dapat dianggap sebagai gerakan pamungkas atau gerakan mematikan. Sejauh ini, jurus pamungkas yang diciptakan Li Yuan hanya 2. Kedepannya, jika aku bisa menciptakan lebih banyak jurus pamungkas, Li Yuan perlahan-lahan memperjelas jalan masa depannya. Bahkan sampai suatu hari nanti, setiap pukulan atau tusukan tombak yang kulakukan bisa mencapai kesempurnaan dalam sirkulasi kekuatan dan kekuatan senjata tanpa membuang-buang tenaga, maka keterampilan bela diriku akan mampu menembus alam tahap keempat. Dalam ceramah oleh Guru Subo, yang disebut alam tahap keempat, memiliki nama lain, kesatuan dengan senjata. Dikenal juga sebagai integrasi tubuh pikiran senjata. Pada zaman dahulu, jika keterampilan seseorang mencapai tahap keempat, mereka hampir tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai ahli teknik tombak atau ahli teknik tinju. Bersatu dengan senjata, itu masih jauh. Li Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Selangkah demi selangkah, mari kita terus mempertimbangkan lebih banyak gerakan pamungkas. Setiap gerakan pamungkas pada hakikat adalah cara khusus bagi tubuh untuk mengerahkan tenaga dengan sempurna. Semakin banyak gerakan pamungkas yang diciptakan, semakin sempurna pula teknik pembangkitan tenaga tubuh secara keseluruhan, dan akhirnya, seseorang secara alami akan melangkah ke alam tahap keempat. Wah! Petik 2. Ses. Li Yuan terus melatih teknik tombaknya, menjadi lebih akrab dengan gerakan naga tersembunyi di jurang. Lusa adalah hari libur, aku akan punya cukup waktu, jadi aku akan bekerja keras untuk meningkatkan poinku ke tahap emas dengan 500 poin, Li Yuan bertekad. Tidak sabar menunggu beasiswanya. Jika dia ingin mengurangi beban keuangan keluarganya, dia harus mencari jalannya sendiri. Hadiah uang 50.000 dari Star Riskies Fighting Network telah ada dalam pikiran Li Yuan selama beberapa waktu. Gedung perkantoran, lantai pertama. Kantor Guru Subo sangatlah luas. Anak ini, kemajuannya sangat cepat, kata Subo yang berdiri di tengah ruang bela diri dengan tubuh tegap seperti menara, mengenakan seragam bela diri. Di depannya, suatu massa cahaya menyatu membentuk suatu gambar pada layar cahaya setinggi sekitar 2 meter dan lebar 2,5 meter. Layar menampilkan kelas seni bela diri kelas senior 3-2. Dan gambar yang diperbesar menunjukkan Li Yuan sedang berlatih teknik tombak, naga tersembunyi di jurang. Dia benar-benar bisa menjaga ketenangannya, tidak pernah bertanya padaku tentang hal itu setelah sekian lama. Anak itu memang tenang, kata Guru Su, dengan sedikit gurauan dalam senyumnya. Sebagai wali kelas dan instruktur kelas khusus di sekolah tersebut, ia memiliki akses tingkat tinggi dan dapat dengan bebas mengakses rekaman pengawasan kelas. Jadi, setelah melihat Li Yuan tiba di sekolah lewat pukul 4 hari itu, dia mulai memberikan perhatian khusus pada Li Yuan dan menarik sejumlah besar catatan pengawasan masa lalu. Investigasi ini, bahkan bagi seseorang yang terbiasa dengan adegan besar seperti Subo, agak mengejutkan. Dia mendapati Li Yuan datang ke sekolah setelah pukul 3 setiap hari selama setahun. Tanpa pernah beristirahat. Bertekad, gigih, dia murid yang menjanjikan, pikir Guru Su. Lagi pula, dugaanku sebelumnya benar, kondisi keluarganya hanya rata-rata. Fakta bahwa tubuhnya mampu menahan latihan yang begitu intens menunjukkan bahwa bakat fisiknya benar-benar luar biasa. Guru Su tidak menyadari keberadaan kitab suci pengamatan matahari besar dan langit berbintang. Ia menghubungkan kemampuan Li Yuan untuk menjalani latihan keras setiap hari, namun tetap penuh semangat, dengan bakat luar biasa. Standar-standarnya sangat tinggi, dan dia tahu bahwa ada banyak jenius yang unik di dunia ini. Kemampuan yang ditunjukkan Li Yuan bukanlah sesuatu yang istimewa baginya. Apa yang paling dihargai Guru Su adalah kegigihan dan pemahaman Li Yuan. Memiliki bakat bukanlah segalanya, katanya. Tetapi sangat penting untuk berusaha mewujudkan bakat itu, tambahnya. Akan tetapi, bahkan setelah melakukan penyelidikan menyeluruh, selain memberikan bimbingan normal dalam pengajarannya, Guru Su belum mengambil tindakan apapun. Dia ingin mengamati dan menguji Li Yuan lebih lanjut.
Haruskah dia menggunakan sumber daya dan koneksinya untuk mendidik seseorang yang berbakat hanya karena dia memilikinya? Siapa yang menyuruhnya? Li Yuan bukanlah putra guru Su sendiri. Hanya seorang pelajar. Itulah sebabnya dia akan menggunakan isu beasiswa untuk melihat seperti apa karakter Li Yuan. Jika Li Yuan tidak bisa menunggu lebih dari beberapa hari dan menjadi tidak sabar untuk bertanya, Guru Su akan mengerti, karena itu adalah sifat manusia. Dia akan melamar beasiswa, dan bahkan membantu mendapatkan beasiswa kelas 2, memenuhi tugasnya sebagai guru. Namun dia tidak akan berbuat lebih dari itu, karena individu berbakat yang layak mendapatkan perhatian Guru Su tidak boleh hanya orang biasa. Sudah waktunya, karena ini adalah tahun terakhirnya, aku tidak bisa menundanya terlalu lama, dan lagi pula, dia masih anak-anak, tuntutanku tidak bisa terlalu keras. Guru Su menatap layar cahaya dan berkata, anjing hitam, bantu aku terhubung dengan kepala sekolah Tan. Ya, guru. Bip, bip, gambar yang diproyeksikan berubah. Tak lama setelah, sebuah adegan kantor muncul di layar, di mana seorang pria paruh baya berusia 40-an sedang duduk di depan meja. Jika Li Yuan melihat pria itu, dia pasti akan mengenalinya sebagai kepala sekolah, Tan Zhenlong. Tan Zhenlong, usianya sebenarnya lebih dari 70 tahun. Di era ini, usia pensiun normal adalah 80 tahun, jika seseorang adalah seniman bela diri, mereka dapat memilih untuk menunda pensiun hingga usia 100 tahun. Tan tua, kata Guru Su terus terang. Subo, kepala sekolah Tan tersenyum dan bertanya, ada apa meneleponku selarut ini? Saya ingin melamar beasiswa khusus, tolong setujui, kata Guru Su lugas. Bab 14 Beasiswa Khusus. Beasiswa khusus. Kepala sekolah Tan, yang sedang memeriksa dokumen, senyumnya membeku di wajahnya. Dia meragukan telinganya, Subo. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang istimewa? Apalagi? Subo melotot, Pak Tan, hentikan omong kosongmu dan cepatlah setujui saja. Kepala sekolah Tan merasa sakit kepala mulai menyerang. Sebagai kepala sekolah, kekuasaannya sangat besar, secara teori, semua guru adalah bawahannya, tetapi Subo memiliki status khusus. Subo, bukannya aku tidak ingin menyetujuinya untukmu. Kepala sekolah Tan mengangkat kelopak matanya dan berkata tanpa daya, beasiswa khusus bukan hanya beasiswa peringkat pertama. Beasiswa peringkat pertama hanya 100.000 koin bintang biru, yang dapat aku setujui secara langsung. Beasiswa khusus adalah 500.000 koin bintang biru. Bahkan jika saya setuju, itu masih harus dilaporkan ke Biro Pendidikan. Aku tahu. Subo mengangguk seolah itu adalah hal yang wajar. Setelah kamu menyetujuinya, aku akan menelepon Direktur He. Kepala sekolah Tan terkejut. Direktur He yang disebutkan Subo adalah atasan langsungnya. Kepala sekolah Tan memahami bahwa Subo tidak terlalu kuat. Setelah terluka, kualitas fisiknya hanya berada di level 19, tetapi setelah bertahan hidup di alam bintang selama lebih dari 20 tahun dan masih kembali hidup-hidup, koneksinya sangat dalam. Sepengetahuan kepala sekolah Tan, ketika Subo pertama kali datang ke sekolah menengah nomor 1 distrik Guan Mountain, Direktur Helah yang secara pribadi mengawalnya. Subo, kepala sekolah Tan menggelengkan kepalanya, jika Anda ingin saya setuju, setidaknya Anda harus memberitahu saya alasannya. Siswa yang mana? Atau apakah dia bibit yang menjanjikan dari sekolah menengah? Kepala sekolah Tan mengenal Subo dengan baik. Dia sangat tegas dalam mengajar siswa, tetapi juga bertanggung jawab, sering mempertimbangkan kesejahteraan siswa. Dia adalah guru bintang terkemuka di sekolahnya. Jika tidak, bahkan dengan koneksi Subo yang luas, kepala sekolah Tan tidak akan terlalu peduli padanya. Adapun dugaan bahwa Subo akan menggelapkan 500.000 koin bintang biru, itu tidak pernah terlintas dalam pikiran kepala sekolah Tan. Anda lihat, kantor Subo, dia telah menghabiskan jutaan koin bintang biru untuk merenovasinya sendiri, kekayaan yang dikumpulkan oleh seorang seniman bela diri kuat yang telah mengembara di alam bintang selama bertahun-tahun cukup mencengangkan. Ada bibit yang menjanjikan, tapi bukan dari sekolah menengah, kata Subo, dia dari tahun ketiga sekolah menengah atas. Seorang siswa SMA kelas 3 yang menjanjikan dan layak mendapatkan beasiswa khusus. Kepala sekolah Tan sedikit terkejut. Dia tidak ingat siswa seperti itu. Beasiswa tersebut mempertimbangkan banyak aspek seperti prestasi akademis, latar belakang keluarga, bakat, dan koneksi politik.
Saya akan mengirimkan informasinya kepadamu, kata Subo. Tak lama kemudian, kepala sekolah Tan menerima data daring tersebut dan segera mulai meninjaunya. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun bekerja di bidang pendidikan, kemampuannya sangat kuat. Subo, Li Yuan ini memang bibit yang menjanjikan dengan potensi besar. Beruntunglah kamu menemukannya. Kepala sekolah Tan pertama-tama memuji bakat Subo. Segera setelah itu, dia mengganti nada bicaranya, tapi untuk dinominasikan untuk beasiswa khusus. Sejujurnya, Li Yuan masih sedikit kurang. Apa kekurangannya? Wajah Subo menunjukkan ketidaksenangan. Apakah kamu tidak melihat video teknik tombaknya? Saya melihatnya, sungguh mengesankan. Kepala sekolah Tan menggelengkan kepalanya, namun beasiswa itu dikeluarkan oleh negara, dan bukan hanya saya dan Direktur He yang harus menyetujuinya, Biro Pengawasan Intelijen juga harus meloloskannya. Biro Pengawasan Intelijen tidak memiliki tinjauan manual, mereka hanya mengakui hasil ujian resmi, dan apakah roh bela diri telah bangkit juga merupakan indikator penting. Pada ujian semester lalu, dia hanya berhasil masuk 30 besar di kelasnya, dan dia belum membangkitkan jiwa bela dirinya, akan sulit untuk lulus ujian akhir. Kepala sekolah Tan menjelaskan, dengan kekuatannya saat ini, dia berpotensi masuk ke 20 besar tahun ini. Subo melotot. Itu klaimmu. Kepala sekolah Tan menggelengkan kepalanya, Biro Pengawasan Intelijen hanya mengakui hasil ujian resmi, kita setidaknya harus menunggu sampai ujian ulang bulan Januari. Ujian ulang bulan Januari. Subo menunjukkan ketidaksenangannya, itu masih beberapa bulan lagi, keadaan akan menjadi dingin. Tan tua, kamu juga seorang seniman bela diri, kamu tahu betapa pentingnya zaman ini. Subo berkata, sumber daya apa yang dapat kamu alokasikan secara langsung sekarang? Sekarang, kepala sekolah Tan berpikir sejenak, beasiswa kelas 2, saya bisa langsung menyetujuinya. 50.000 koin bintang biru. Tidak cukup. Subo menggelengkan kepalanya dengan datar. Hanya itu wewenang yang saya miliki. Kepala sekolah Tan merentangkan tangannya dan kemudian menambahkan, baiklah, bagaimana dengan ini, saya juga akan memberinya akses ke ruang bela diri independen, yang merupakan perawatan untuk 10 siswa terbaik di kelasnya. Subo mengerutkan kening, tampaknya masih belum puas. Subo, sudah cukup. Untuk siswa SMA kelas 3, 50.000 cukup untuk membeli cairan vitalitas dasar selama 2 atau 3 bulan. Kepala sekolah Tan berkata, tunggu sampai ujian ulang bulan Januari, kalau dia bisa masuk 20 besar di kelasnya, saya akan bantu melamar beasiswa peringkat pertama. 20 teratas tahun ini. Tan tua, harus kukatakan, kau benar-benar meremehkan orang lain. Subo menggelengkan kepalanya, Li Yuan memiliki peluang besar untuk masuk ke 10 besar pada ujian ulang bulan Januari. Kali ini kepala sekolah Tan tertawa. Dia belum membangkitkan jiwa bela dirinya. Hampir mustahil baginya untuk meraih peringkat 10 besar di tahunnya, kata kepala sekolah Tan sambil tertawa, jika dia benar-benar mampu melakukannya, yah, saya akan berusaha sebaik mungkin membantunya melamar beasiswa khusus. Jika lamarannya tidak disetujui, saya akan mensponsori sebagian dari uang saya sendiri. Kepala sekolah Tan tertawa. Itu kesepakatan. Mata Subo berbinar, memperlihatkan kilatan licik, kamu yang mengatakannya, dan aku sudah mencatatnya, baiklah, aku sudah mengirimkan formulir aplikasi beasiswa kelas 2 kepadamu, cepatlah dan setujui. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya tutup teleponnya sekarang. Berbunyi, Subo telah menutup videonya. Meninggalkan kepala sekolah Tan di kantornya, yang belum benar-benar pulih, menatap dokumen persetujuan yang tertunda, yang baru saja muncul di layar kerjanya. Dia berhenti sejenak. Kepala sekolah Tan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dia telah dikalahkan. Jika Subo benar-benar bermaksud mengajukan beasiswa khusus, mengapa ia malah mengirimkan aplikasi beasiswa kelas 2 dalam hitungan detik? Itu jelas sudah dipersiapkan sebelumnya. Sasaran Subo yang sebenarnya adalah beasiswa kelas 2, menyebutkan beasiswa khusus hanyalah langkah awal untuk merayu. Subo ini, kepala sekolah Tan tersenyum kecut dan berkata, nomor 9. Buka dokumen persetujuan yang tertunda. Disetujui. Di gedung perkantoran, di dalam kantor Subo. Beasiswa khusus. Subo menampakkan senyum samar, menelepon Direktur He.
Aku tidak sebodoh itu. Subo tahu dengan jelas bahwa, dengan situasi Li Yuan saat ini, tidak ada peluang untuk lolos dari peninjauan Biro Pengawasan Intelijen. Cukup, dan aku bahkan mendapatkan ruang bela diri yang independen. Subo terkekeh, si Tan tua ini, dia terlalu kaku, selalu ragu-ragu dan bimbang ketika harus mengeluarkan sejumlah dana. Petik 2. Seolah-olah dia memperlakukan dana pemerintah sebagai simpanan uang rahasia yang disembunyikan di belakang istrinya, seolah-olah saya akan menyia-nyiakannya. Setuju. Kali ini dia cukup setuju. Subo berpikir sejenak dan berkata, anjing hitam, kirimkan wajah tersenyum kepada kepala sekolah Tan. Oh tidak, kirimkan swafoto itu dengan senyumku yang kusimpan terakhir kali. Ya, guru. Jam 9 malam. Suara sesi belajar mandiri di malam hari bergema di seluruh kampus saat para mahasiswa berangsur-angsur pergi. Di dalam ruang bela diri kelas 3-2, hanya Li Yuan dan Li Tianyu yang tersisa, keduanya berlatih dengan senjata dingin. Li Yuan, kamu tidak pergi. Li Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak apa-apa, kamu saja duluan. Li Yuan tersenyum dan berkata, aku akan berlatih sedikit lebih lama. Li Tianyu tertegun sejenak. Dia tiba di sekolah pukul 5.45 pagi ini, berpikir untuk pulang lebih awal untuk beristirahat malam ini, tetapi sekarang dia ragu-ragu. Li Yuan datang lebih awal dariku dan pulang lebih lambat. Li Tianyu menggertakkan giginya, aku tidak bisa menandingi bakatnya, tapi tentu saja aku bisa menandingi usahanya. Teruslah berlatih. Di kejauhan, Li Yuan tidak menyadari perubahan ekspresi Li Tianyu, dia sedang memeriksa data di panel Istana Surgawi. Tanda pisah. Level kehidupan, 6.7 tidak berperingkat. Indeks kualitas fisik, 74 ukuran komprehensif dari daya ledak, daya tahan, kecepatan, fisik, kekuatan spiritual, dan banyak aspek lainnya. Kekuatan tinju, 445 kg. Kecepatan, 14,7 meter per detik. Kekuatan spiritual, 12,9. Metode kultivasi tubuh fisik, metode kultivasi batu padat. Metode kultivasi spiritual, mengamati kitab suci langit berbintang matahari agung. Alam keterampilan, teknik tombak tahap ketiga 46%, teknik gerakan tahap ketiga 29%, teknik tinju tahap ketiga 94%. Catatan, suatu sifat spiritual yang lebih tinggi tersembunyi di dalam tubuh, belum terbangun. Tanda pisah. Dibandingkan dengan awal bulan, kualitas fisik dan kekuatan spiritualku terus meningkat. Li Yuan merasa cukup puas. Dia sangat yakin bahwa jika dia terus berkultivasi seperti ini, suatu hari, dia akan menjadi seniman bela diri yang kuat. Yang paling membuatnya bersemangat hari ini adalah menciptakan jurus unik, naga tersembunyi di jurang. Baru saja dibuat, belum begitu lancar dalam pelaksanaannya. Beberapa hari ke depan, aku perlu lebih banyak merenungkannya. Li Yuan berpikir keras. Tiba-tiba, Li Yuan, suara dingin, seperti bel yang bergema, datang dari dalam kelas. Li Yuan dan Li Tianyu keduanya menoleh. Guru Su, Li Yuan sedikit terkejut. Datanglah ke kantorku. Subo berbicara dengan serius, lalu berbalik dan berjalan pergi, menghilang di dalam kegelapan malam. Tianyu, aku tidak akan kembali ke kelas nanti, kata Li Yuan buru-buru, sambil meletakkan tombak itu kembali ke lemari senjata. Dia meraih tasnya dan segera meninggalkan kelas. Selarut ini, guru Su datang untuk mencari Li Yuan. Mata Li Tianyu berkilat iri, pantas saja Li Yuan tidak terburu-buru pergi, apakah guru Su berencana memberinya bimbingan khusus? Li Tianyu menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, Li Tianyu, oh Li Tianyu, jangan khawatirkan orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Tatapannya menajam dan dia dengan sungguh-sungguh mulai berlatih teknik pedang lagi. Di dalam kantor Subo, beasiswa kelas 2, 50.000 koin bintang biru. Ketika Li Yuan mendengar kabar baik ini, ia awalnya tertegun, lalu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Bahkan dalam ketenangannya, dia hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Bagi Li Yuan, 50.000 koin bintang biru tidak hanya dapat membantu meringankan tekanan keuangan keluarganya, tetapi juga meredakan tekanan di hatinya. Itu bisa meringankan sebagian rasa bersalah yang ia rasakan terhadap paman dan bibinya. Sebahagia ini, melihat kegembiraan Li Yuan yang tak tersamar, Subo cukup terkejut.
Subo langsung menyadari bahwa beasiswa ini mungkin lebih penting bagi Li Yuan daripada yang diantisipasinya. Ini sangat penting bagi Li Yuan. Namun, dia tidak pernah datang kepadaku tanpa sepatah kata pun selama lebih dari setengah bulan, cukup stabil. Subo berpikir dalam hati, perkiraannya terhadap Li Yuan meningkat satu tingkat. Begitu Li Yuan sudah benar-benar tenang. Terima kasih, Guru Su, kata Li Yuan penuh rasa terima kasih. Li Yuan menyadari bahwa peningkatan beasiswanya dari kelas 3 ke kelas 2 kemungkinan menjadi alasan Subo membutuhkan waktu begitu lama. Beasiswa akan ditransfer ke rekeningmu Senin depan, kata Subo, aku juga punya 2 kabar baik untukmu. Kabar baik, Li Yuan mendengarkan dengan saksama. Berita baik lainnya, pertama-tama, aku memohon kepada kepala sekolah dengan wajah seperti ini sebanyak 5 atau 6 kali sebelum dia setuju untuk mengalokasikan ruang bela diri terpisah untukmu, sehingga kamu dapat berkonsentrasi pada kultivasimu, kata Subo dengan serius. Ruang bela diri terpisah. Li Yuan terkejut, hak istimewa ini hampir eksklusif untuk 10 siswa terbaik di kelasnya, hampir tanpa pengecualian. Guru, Anda telah berusaha keras. Li Yuan merasa semakin bersyukur. Kedua, kepala sekolah telah setuju bahwa jika kamu dapat masuk ke dalam peringkat 10 besar di kelas selama ujian bulan Januari, aku dapat membantumu mengajukan beasiswa peringkat pertama, 100.000 koin bintang biru. Subo memandang Li Yuan, jika kamu dapat mencapai 5 besar, ada kesempatan untuk mengajukan beasiswa khusus. Beasiswa khusus adalah 500.000 koin bintang biru. Kesempatan diberikan kepadamu. Apakah Anda dapat merebutnya atau tidak, itu terserah Anda. Bab 15 target 860 poin. Jantung Li Yuan berdebar kencang saat dia mendengarkannya. Untuk masuk ke peringkat 10 besar, 100.000 koin bintang biru untuk beasiswa peringkat pertama. 5 teratas, 500.000 koin bintang biru untuk beasiswa khusus. Itu koin bintang biru. Li Yuan ingat dengan benar, bibinya, seorang guru sekolah menengah, menghasilkan sekitar 100.000 koin bintang biru setahun. Seperti pamannya, jika dia memilih untuk tidak ditempatkan di beberapa tempat berbahaya, dia akan menghasilkan beberapa ratus ribu koin bintang biru setahun. Guru, benarkah? Li Yuan bertanya tanpa sadar. Tidaklah aneh bagi Li Yuan bereaksi seperti ini. Meskipun dia sudah dewasa dan memiliki temperamen yang baik, dia masih bocah lelaki berusia 17 tahun. Baginya, 100.000 koin bintang biru sudah merupakan harta yang sangat besar. Apakah aku akan berbohong padamu? Suara Subo masih dingin, hadiahnya memang nyata, tapi lupakan saja posisi 5 teratas di tingkatan, apakah hasil jalur bela dirimu bisa masuk ke posisi 10 teratas di ujian tiruan bulan Januari? Li Yuan pun menjadi tenang. Ya, tidak peduli seberapa bagus ganjarannya, itu harus berada di tangannya untuk dihitung. Jika itu adalah 20 teratas di kelas, Li Yuan masih melihat sedikit harapan, tetapi 10 teratas. Peluangnya memang sangat tipis. Alasan yang paling penting adalah semangat bela diri, para siswa yang telah membangkitkan sifat spiritual mereka menikmati bonus 10% pada nilai jalur bela diri mereka, sebuah keuntungan yang signifikan. Jika Li Yuan mendapat nilai 900, siswa dari kelas elit hanya membutuhkan 820 poin mentah untuk melampauinya. Masuk ke 10 besar memang sulit, tetapi Anda masih punya harapan. Lagi pula, aku juga sudah bekerja keras dengan kepala sekolah atas namamu. Bahkan jika kamu tidak bisa masuk 10 besar, selama nilaimu berada di peringkat kedua di kelas, Subo menatap Li Yuan, kami akan tetap memberimu bantuan, hanya saja, tentu saja, itu tidak akan sebaik beasiswa. Nilai mentah, peringkat kedua di kelas. Harapan kembali berkobar di hati Li Yuan. Semester lalu, nilai mentahnya sudah berada di peringkat ke-6. Yang kedua dalam skor mentah. Peluangnya sebenarnya lebih besar daripada berada di 10 besar dalam skor total. Terima kasih, Guru. Li Yuan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus, merasa bahwa Guru Subo, meskipun tampak dingin, sebenarnya hangat di dalam dan memperlakukannya dengan sangat baik. Sudah malam, pulanglah dan istirahat. Besok saat kamu datang ke sekolah, kamu akan memiliki akses ke ruang bela diri independen. Aku akan mengirimkan nomor ruang spesifiknya besok. Subo melambaikan tangannya. Ya, Li Yuan mengangguk dan meninggalkan kantor, dan menutup pintu di belakangnya.
Mendengarkan langkah kaki Li Yuan yang samar-samar saat dia berjalan pergi, sebuah senyuman muncul di wajah dingin Subo. Dia yang berusaha sekuat tenaga akan mencapai bagian tengah, dia yang berusaha sekuat tenaga akan mencapai bagian bawah, dan dia yang berusaha sekuat tenaga tidak akan mencapai apapun. Nak, jangan salahkan aku jika kau mengetahui kebenarannya. Setelah mengamati Li Yuan dalam waktu yang lama, Subo mengetahui bahwa dia memiliki temperamen yang stabil dan bekerja keras dalam kultivasinya. Tetapi Subo lebih memahami sifat manusia, bahwa sejumlah tekanan dan godaan dibutuhkan untuk memunculkan motivasi yang lebih besar. Sederhananya, menggantung wortel. Wortel tidak bisa digantung terlalu tinggi, atau akan menyebabkan keputusasaan jika tidak tercapai. Oleh karena itu, Subo menetapkan tujuan lain untuk Li Yuan, peringkat kedua dalam skor mentah. 3 gol. Nak, selama kau mencapai tujuan sedang, kau akan secara efektif mencapai tujuan tinggi, pikir Subo dalam hati, aku harap kau tidak mengecewakanku. Dari 2000 pelajar dalam kelompok ini, Li Yuan merupakan orang kedua yang menarik perhatiannya. Muhua Platinum Mansion, Gedung 2. Muhua, kita perlu menghabiskan 20.000 koin bintang biru bulan ini. Li Yuan ada di kamarnya. Dia merasakan beban berat dalam hatinya. Meskipun Bibi Chen Hui sebelumnya menghindari Li Yuan dan diam-diam berbicara dengan adik laki-lakinya, Li Muhua, di kamar tidur utama, sengaja berusaha agar dia tidak mendengar. Pendengaran Li Yuan sekarang terlalu baik. Berdiri di ruang tamu, dia masih mendengar sedikit. Saya butuh setidaknya 30.000 sebulan, Muhua juga butuh jumlah yang sama, dan Kian akan butuh hampir 20.000. Tambahkan pengeluaran harian, Li Yuan telah menghitung jumlah ini berkali-kali dalam hatinya. Pengeluaran rumah tangga berjumlah sedikitnya 90.000 koin bintang biru sebulan. Padahal, sebenarnya ketiga anaknya itu bisa saja hidup tanpa harus menekuni jalan bela diri, tergantung dari kondisi bibi dan pamannya, tapi biaya untuk membeli berbagai suplemen dan ramuan untuk membantu kultivasi jalan bela diri itu sangat besar. Lagi pula, Kian dan Muhua tidak sepertiku. Aku telah membangunkan istana surgawi roh pikiran, kitab suci langit berbintang matahari agung, memberikan efek relaksasi dan penyembuhan pada tubuh, yang mungkin dapat menyamai efek terapi tingkat tinggi yang menghabiskan puluhan ribu koin bintang biru sebulan. Li Yuan sangat jelas tentang ini, sedangkan untuk Kian dan terutama Muhua, jika mereka ingin mencapai kesuksesan besar di jalur bela diri, sumber daya yang diinvestasikan saat ini tidak cukup. Beasiswa ini disertai dengan 100.000 koin bintang biru. Menjelang akhir pekan, aku harus mencapai 500 poin di tahap emas, lalu meraih 50.000 koin bintang biru lagi. Li Yuan memutuskan dengan tenang. Bagaimana dengan 3 janji yang dibuat oleh Guru Subo? Dalam perjalanan pulang dengan kereta listrik, Li Yuan menenangkan diri dan telah memikirkannya secara matang. 500.000 koin bintang biru. Jika saya bisa mendapatkannya, beban keuangan keluarga saya akan berkurang sebagian besar sekaligus. Tapi, 5 teratas di kelasku. Li Yuan memikirkannya dan hatinya tenggelam ke dasar. Dalam perjalanan pulang, menggunakan gelang pintarnya, Li Yuan meninjau peringkat ujian akhir tahun kedua sekali lagi. Nilai keseluruhan martial spiritnya adalah 802 poin, menduduki peringkat ke-6 berdasarkan nilai mentah dan peringkat ke-29 berdasarkan nilai total. Siswa yang masuk dalam 5 besar kelas tersebut semuanya berasal dari kelas elit. Nilai mentah mereka sendiri lebih dari 800 poin, dan dengan poin tambahan, nilai total siswa yang masuk dalam 5 besar bahkan mencapai 962,5 poin. Yang teratas di kelas terlalu kuat, tidak ada harapan bagiku. Tanpa martial spirit yang terbangun, nilai mentahku adalah nilai totalku. Untuk bisa masuk ke dalam 5 besar kelas, skor mentahku setidaknya harus mencapai 860 poin untuk memiliki secercah harapan, pikir Li Yuan dalam hati. Bahkan untuk 10 besar, skor mentah sekitar 840 poin sudah hampir diperlukan. Skor mentah 840 poin. Pada ujian akhir tahun kedua, nilai tersebut sudah merupakan nilai mentah tertinggi kedua di kelas itu. Bekerja keras. Menjelang ujian tiruan bulan Januari, usahakan untuk memperoleh lebih dari 410 poin dalam kualitas fisik, usahakan untuk memperoleh lebih dari 375 poin dalam keterampilan bela diri,
dan usahakan untuk memperoleh lebih dari 75 poin dalam akademis. Li Yuan menetapkan 3 sasaran mata pelajaran individu untuk dirinya sendiri. Semuanya harus dipenuhi. Baru pada saat itulah ada sedikit harapan untuk mencapai peringkat 5 teratas di kelas. Di kamar tidur utama, Chen Hui sedang melakukan panggilan video dengan Li Changzu. "Istriku, apakah kamu sudah menerima uangnya?" Wajah Li Changzu tampak semakin muram. Jangan khawatir, aku akan merencanakan semuanya di rumah." Bibi Chen Hui mengangguk. "Dengan 500.000 ini, ditambah dengan apa yang kita miliki sebelumnya, seharusnya cukup sampai tahun depan sekitar bulan Februari atau Maret." Li Changzu tersenyum dan berkata, "Istri, jangan terlalu khawatir. Akan ada subsidi dari perusahaan di akhir tahun, dan itu gajiku. Hidup akan lebih mudah setelah ujian masuk perguruan tinggi Xiao Yuan." Chen Hui mengangguk dan mencoba tersenyum ringan agar tampak santai. Tiba-tiba, bas gelombang, ujung lain dari panggilan video bergetar hebat. Li Changzu, yang sedang duduk, tiba-tiba berdiri. Klang gelombang, dalam video tersebut, sebuah pintu yang terbuka sedikit tiba-tiba terbuka, dan suara ledakan samar namun kuat terdengar dari luar. "Manajer Li, cepat, cepat!" Seorang pekerja berpakaian seragam yang berlumuran tanah bergegas masuk dengan panik dan berkata dengan nada mendesak, "Para petinggi memberitahu tim kami untuk segera mengakhiri istirahat dan naik ke atas." "Baiklah." Li Changzu mengangguk berulang kali dan menoleh ke Chen Hui di ujung video, berkata, "Istriku, aku perlu bekerja lembur. Aku akan meneleponmu lagi nanti." Bas panggilan video berakhir. Li tua, wajah Chen Hui menunjukkan sedikit kekhawatiran, dan segera mematikan gelang pintarnya. Menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, wajah Chen Hui kembali tenang dan tenang, lalu dia melangkah keluar dari kamar tidur utama. "Qian, Xiao Hua, kalian berdua sebaiknya tidur. Xiao Yuan, jangan begadang juga." "Baiklah, Ibu. Mengerti, Bibi." Keesokan harinya pada siang hari, di kafetaria sekolah, para siswa sedang makan siang, sesekali melirik berita di layar elektronik besar. Tadi malam, Laut Rob Alam Bintang tingkat kedua, di Provinsi Perbatasan Utara kembali meletus dalam konflik yang hebat. Pasukan pertahanan nasional kita, dan pasukan pendukung aliansi tak kenal takut dan berani. Berita itu terus terputar. Selalu ada perkelahian. Belakangan ini tidak ada tanda-tanda mereda. Kudengar banyak orang yang meninggal. Beberapa makhluk alam bintang bahkan berhasil menerobos garis pertahanan. Saya harap mereka bisa bertahan. Para siswa berbicara pelan di antara mereka sendiri sambil makan. Li Yuan duduk di sebelah Zhou Qi, terdiam, hanya sesekali melirik berita. Sekilas kekhawatiran melintas di matanya.